Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Kita berjumpa kembali dalam Bincang-Bincang Tunisia bersama Gus Dubes, sebuah podcast yang diinisiasi oleh KBRI Tunis untuk memberikan informasi yang lebih gamblang tentang Tunisia, sejarah, peradabannya, hubungan bilateral di antara kedua negara. Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan Ramadan selalu membawa keberkahan dan keramah tamahan bagi kita semua. Nah, pemirsa yang berbahagia, pada episode kali ini kita akan berbincang secara khusus tentang aktivitas mahasiswi Indonesia di Tunisia. Seperti yang saya katakan bahwa di Tunisia ini ada sekitar 158 mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah sebagian besar di Universitas Zaytunah, dan ada yang kuliah di Universitas Tisa April, lalu juga ada di Universitas Manoba, dan juga ada di Kairouan. Nanti kita juga akan bincang-bincang tentang Kairouan. Tetapi pada episode kali ini kita akan berbincang tentang aktivitas mahasiswi Indonesia di Tunisia. Telah hadir bersama saya Inas Gilda. Assalamualaikum Inas. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih sudah hadir ke podcast. Iya, terima kasih juga Pak atas undangannya. Ya, ini kita memang sengaja KBRI ingin memberikan informasi kepada pemirsa di tanah air. Bagi mereka yang sudah putra-putrinya kuliah di sini, mereka mungkin ingin tahu apa saja kegiatan mahasiswi di sini atau calon-calon mahasiswi yang akan berangkat ke sini, sehingga mereka punya gambaran tenang bahwa di sini tidak kesepian, di sini banyak sekali aktivitas yang dilakukan, baik itu oleh PPI, oleh PCINU, oleh PCIM, oleh organisasi pondok pesantren, bahkan mungkin juga aktivitas dengan mahasiswi di kampus Zaytunah. Inas sendiri gimana ceritanya bisa sampai kuliah di Inas ini sekarang di pasca sarjana Universitas Zaytunah. Bagaimana ceritanya bisa kuliah di Universitas Zaytunah itu? Iya, jadi saya ke Universitas Zaytunah ini berangkatnya tahun 2019 akhir di bulan Desember, Pak. Jadi di sini kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, jadi saya berangkat ke sini itu tujuannya ya untuk melanjutkan studi, yaitu S2, memang khusus di Universitas Zaytunah. Jadi ya pada masa itu saya ikut pemberkasan melalui PPI Tunisia, kemudian diseleksi Kemendikti dan juga KBRI. Alhamdulillah lulus, langsung lanjut ke kampus, langsung pergi ke sini berangkat gitu Pak. Jadi dulu punya informasi nggak sebelumnya tentang Zaytunah? Mendengar informasi tentang Zaytunah itu dari siapa? Kalau Zaytunah, saya kebetulan waktu ingin lanjut kuliah S2 itu apply ke beberapa negara juga, kayak ke Pakistan, ke IIUM, terus ada ke Malaysia juga, ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Kebetulan yang lebih mudah dan dari segi keamanan, kebetulan saya bekalnya waktu itu TOEFL yang bahasa Arab. Jadi saya pilihlah negara Arab, Universitas Zaytunah ini sebagai acuan saya untuk S2. Ya saya lihat dari YouTube, juga ada dari Instagram, saya juga dengar dari teman-teman bahwa Zaytunah bagus untuk lanjut di bidang peradaban Islam. Gitu. Jadi TOEFL-nya tes di Aceh juga atau di Jakarta? TOEFL-nya tesnya di kampus waktu itu di Aceh. Oh, di Araniri ya? Iya, di Araniri. Saya S1-nya di Universitas Islam Araniri Banda Aceh. Iya, saya juga pernah ikut tes TOEFL, nilainya sangat bagus. Nah, Inas, lalu kemudian sampai di Zaytunah, waktu
pertama 2019, masih ingat nggak waktu itu berapa jumlah mahasiswi kita di Zaytunah? Jumlah mahasiswi waktu pertama saya datang sedikit Pak. Jadi sekarang kurang lebih 40 orang, yang mana 8 diantaranya S2 dan sisanya S1. Ada juga yang beberapa udah selesai, udah pulang ke Indonesia. Yang S3 juga ada di Universitas Zaytunah sendiri maupun di Universitas 9 April. Nah, untuk kuliah di sini teman-teman nggak usah khawatir, walaupun kita perempuan tapi sangat memungkinkan untuk melanjutkan ke Timur Tengah. Jangan khawatir ada bahaya segala macam. Di sini teman-teman Tunis sendiri dan juga dosen-dosen sangat melindungi para ajanib atau asing, wanita, maksudnya pelajar asing, ya, laki-laki maupun perempuan. Jadi sangat dihargai dan dilindungi. Saya kemarin itu berkunjung ke Baitul Hikmah, satu lembaga think tank, dapur pemikiran yang sangat besar dalam studi sains, sastra dan seni. Dan saya ditunjukkan di situ tempat penandatanganan yaitu ahwal sahsiyah. Ahwal sahsiyah itu tentang bagaimana Tunis sejak merdeka ini, atau mungkin sebelum merdeka. Di situ ada Thohir Haddad dari Zaytunah. Nanti kamu bisa cerita bahwa Tunis ini salah satu negara di dunia Islam atau di kawasan Timur Tengah yang betul-betul memberikan penghargaan terhadap kaum perempuan. Ya, bisa Inas ceritakan kepada pemirsa di tanah air bagaimana Tunis sendiri sangat menjunjung tinggi perempuan, terutama untuk berperan di ruang publik. Ya, kalau perempuan di sini saya merasa sendiri sebagai mahasiswi Universitas Zaytunah berasal dari Indonesia. Di sini di Tunis ini saya bisa berbaur dengan tidak hanya teman-teman Indonesia, Pak. Kita juga berbaur dengan teman-teman yang dari Tunis sendiri maupun teman-teman dari negara asing lainnya seperti Afrika, Djibouti, ada dari Senegal, ada dari Korea, ada dari berbagai negara. Kalau dari Asia Tenggara ada nggak? Pernah ada nggak dari Malaysia? Ada, Brunei? Ada. Ada juga ya? Ya, ada dari Thailand Malaysia, ya? Thailand. Itu setelah Indonesia paling sering kita jumpai ya Thailand sama Malaysia. Malaysia yang paling setelah Indonesia yang lumayan banyak, yang dekat sama kita ya Pak. Nah, ya itu Pak. Kalau dengan mahasiswi-mahasiswi asing, itu rata-rata mereka di sini kuliah jurusan apa? Kuliah jurusan ada yang bermacam-macam Pak. Jadi ada yang dari ulumus syariah, ada yang fikih, ada yang akidah, filsafat, segala macam. Wow. Dan balik ke pertanyaan tadi Pak, saya menjawab kalau di sini biasanya kalau untuk warga asing, terutama yang perempuan, kita di sini biasanya ada yang namanya hari wanita sedunia, hari perempuan sedunia. Dan di sini memang ibaratnya kalau kita di Indonesia itu seperti hari guru. Kita biasanya memberikan bunga-bunga gitu ya kepada guru kita. Itu biasanya ada banner-banner tuh di kota memperingati bahwa ini sedang hari kasih sayang murid ke guru gitu. Wah, sampai ada ya. Jadi sehangat itu. Jadi memang hari perempuan di sini sangat dimeriahkan gitu Pak. Wow, iya betul memang karena tadi itu karena ahwal sahsiyah. Saya itu pernah berkunjung ke salah seorang pengusaha furniture, diundang buka puasa. Itu ketika sampai di rumahnya itu dikasih bunga anggrek gitu. Oh, iya. Itu apa maknanya, ceritanya? Kalau orang-orang suka ngasih tamu gitu ya. Iya. Itu kalau di sini memang banyak simbol-simbol kasih sayang ya biasanya. Jadi biasa kalau kita melihat mungkin kalau di Indonesia salaman antara laki-laki itu tidak begitu hangat, tapi kalau di sini salaman ya udah langsung cipika-cipiki walaupun sesama laki-laki itu biasa gitu. Jadi memang simbol hangat yang memberi bunga, memberi surat itu memang biasa di sini. Jadi ya anggrek itu mungkin salah satu bentuk kenang-kenangan tanda kasih sayang hubungan Indonesia
Indonesia dan Tunisia gitu Pak. Iya, dan saya simbol-simbolnya itu betul-betul penuh keakraban. Iya. Nah, kalau Ina sendiri sebagai mahasiswi mahasiswi Indonesia di Universitas Zaytuna, kalau hubungan dengan orang-orang mahasiswi dari Tunisia seperti apa? Mereka welcome nggak sama kita, atau mereka berjarak gitu, atau berbaur, bercengkrama seperti berkawan gitu? Justru kalau menurut Inas di sini ngerasa sendiri ya kalau misalnya kita ada kesusahan dalam belajar ya Pak di kampus, itu orang-orang Tunis yang sekelas sama kita yang tahu bahwa kita di dalam kelas itu orang asing yang minoritas gitu ya. Jadi mereka membantu dalam memberikan penjelasan beberapa materi-materi pelajaran di kelas. Begitu juga belajar bareng di luar kelas. Kemudian ya mereka sangat membantu Pak. Terus sesekali kita diajak jalan-jalan, mengetahui peradaban lah, gimana kehidupan orang Arab. Maksudnya kayak di rumahnya itu gimana sih, terutama sekarang bulan Ramadan ya Pak. Jadi gimana sih iftarnya, gimana sih persiapan menyambut bulan Ramadan di Tunis. Jadi kita sering diajak begitu. Perhatiannya tuh luar biasa Pak. Iya, memang orang-orang Tunis itu suka marhaba gitu, jadi jadi banyak orang bertanya kenapa orang Tunis sedikit-sedikit marhaba gitu, jadi mereka hatinya itu betul-betul ramah ya, menerima kita. Dan Ina sudah bercerita bagaimana diajak buka puasa, diajak jalan-jalan. Jadi pemirsa, menjadi mahasiswi Indonesia di Tunisia ini seperti pulang kampung. Iya betul Pak. Ya, keguyuban Inas kan dari Aceh gitu sama saya dari Madura. Itu budayanya sangat tinggi ya. Saya menyebutnya budaya dan peradaban adiluhung. Nah, sekarang kembali ke kalau di aktivitas di tengah-tengah mahasiswa, apa saja biasanya kegiatan mahasiswi kita di Perhimpunan Pelajar Indonesia? Iya, kita di Perhimpunan Pelajar Perempuan Indonesia di sini ada yang namanya organisasi PPPI, yaitu Perhimpunan Pelajar Perempuan Indonesia. Ya, itu khusus buat mahasiswi Indonesia yang ada di Tunisia aja. Nah, di dalamnya kita sesekali mengadakan diskusi seperti FNB, itu forum ngopi bareng. Nah, itu kita silaturahmi lah Pak ya, sharing bersama, diskusi, itu nanti dibuat acaranya di setiap rumah bergantian gitu Pak. Jadi pemirsa, saya ini pemberi syarah kenapa forum ngopi, karena biasanya di Tunisia ini banyak sekali kafe, seperti yang kita pernah dengar dalam episode sebelumnya. Kopi itu menjadi budaya dari warga Tunisia, sehingga kalau ke Tunis nggak ngopi itu kurang keren gitu. Jadi lanjutin. Itu biasanya apa? Ketika ngopi itu ngobrol apa bebas atau ada hal yang dibicarakan? Iya, kalau ngopi itu pastinya kita selain bicara ringan-ringan ya Pak, pasti kita juga sedikit banyaknya berbahas diskusi-diskusi mengenai pelajaran, materi gitu ya. Soalnya di sini apalagi perempuan di negara Arab mungkin sebelum tenggelamnya matahari harus pulang ke rumah. Jadi kalau sempat mengopi atau duduk-duduk bareng teman-teman itu pasti dimanfaatkan semaksimal mungkin lah Pak. Entah itu buka kitab, belajar kitab turas, entah itu diskusi ringan seputar organisasi, rapat misalnya. Tapi kalau perempuan sendiri kita di PPPI ada program-program juga Pak. Di antaranya itu kelas masak, ada tata rias, kita juga banyak yang berkaitan dengan gimana aktivitas-aktivitas yang memang keputrian gitu Pak, ya sesama kita. Iya, dan memang dulu saya kalau di Kairo itu yang pinter masak itu laki-laki. Oh iya. Nah, tapi di Tunisia ini salah satu kegiatannya itu adalah masak, sehingga mereka memang bisa jadi chef. Lalu kemudian tata rias, dan itu biasanya mereka menyebutnya Indonesian Festival Sport
ya kan, atau Keren. teman-teman di sini gitu. Nah, kalau kegiatan diskusi-diskusi di internal mahasiswi biasanya kajiannya tentang apa? Kita sesekali buat seperti kajian, mungkin sebelum corona ini berlalu, semenjak corona lah lebih tepatnya Pak, kita buat yang namanya Zoom gitu. Jadi ada kajian fikih nisa gitu. Entah itu membahas tentang tahsin Al-Quran. Kita juga alhamdulillah ada istri dari Syekh Ali, kalau teman-teman tahu, yang bersedia membimbing kita tahsin dan tahfidz gitu Al-Quran di Zahruni. Ada daerah di Zahruni yang mana Syekh Ali sendiri aktif dalam membantu kita dari belajar ataupun belajar ngaji, entah itu kajian, entah itu membantu dari segi material atau non material. Begitu pula istri beliau, jadi mengajar kita tahsin di Zahruni. Jadi banyak yang kita lakukan di sana. Jadi memang yang khas dari Tunisia, karena saya juga lulusan dari Al Azhar Mesir. Di sini masyayikh dan keluarganya itu betul-betul peduli terhadap mahasiswa kita. Di antaranya tadi adalah tahsin dan tajwidul qiraah. Saya baru lihat di video PPI itu kan. Sebelum saya berangkat ke sini, saya melihat ada video bacaan Al-Quran dari para murid. Berarti hasil dari tahsin ya. Tahsin, insya Allah. Doakan semoga lancar. Ya, alhamdulillah, karena tidak ada waktu kosong, aktivitas terus digunakan oleh mahasiswi. Nah, kalau yang menarik dari Tunisia menurut Inas itu terutama dari segi pembelajaran di Pascasarjana apa, Inas? Di kampus ya, Pak. Yang khas ya, yang menarik. Karena Inas pernah punya pengalaman sekolah di UIN Araniri, lalu S1-nya, lalu kemudian di Zaitunah. Bisa berbagi apa yang menarik, terutama dalam konteks Inas sebagai mahasiswi. Iya Pak, jadi mungkin agak beda ya Pak, soalnya S1 saya di Indonesia, kemudian S2 saya di negara Arab. Betul. Nah memang ketika di Indonesia itu yang gimana kita ketahui, belajarnya itu sistem SKS, kita harus memenuhi beberapa SKS yang diminta oleh kampus, kemudian lulus ada yudisium segala macam, biasa tugas akhir. Tapi bedanya kalau keistimewaan belajar di negara Arab ini identik dengan masjid dan kampus. Nah gitu. Jadi masjid dan kampus itu, jadi kita di kampus belajar kuliah formal dan di masjid itu belajar mengaji sebagai informal gitu Pak. Jadi kalau kita tinjau dari sejarah pendidikan Arab, pastinya dimulai dari masjid gitu Pak. Jadi kalau kita tidak mengaji berarti kita tidak kuliah di negara Arab gitu ya, identiknya. Ya begitu Pak. Jadi misalkan seperti Universitas Al Azhar di Kairo yang dulunya itu sebelum menjadi universitas, mungkin Al Azhar itu dikenal dengan jami yang mana udah banyak kajian-kajian filsafat atau ilmu-ilmu yang dibahas di dalamnya. Begitu pula dengan Universitas Zaitunah, jauh sebelumnya sudah membahas kajian-kajian ilmiah, antropologi, filsafat, akidah, agama Islam dan lain sebagainya sebelum berdiri menjadi universitas gitu Pak. Jadi Masjid Zaitunah secara sejarah adalah pengajaran paling awal dan tertua yang ada di negara Arab, menurut saya begitu Pak. Iya, memang saya juga baru tahu dulu dalam pemikiran saya yang paling tua itu Al Azhar ya. Ternyata Zaitunah itu lebih tua dari Al Azhar dan saya menyaksikan sendiri bagaimana yang khas dari Zaitunah itu sebenarnya juga adalah keindahan Balaghatul Lughah Al-Arabiyyah, keindahan bahasa Arabnya. Saya dengar dari langsung dari dosen-dosennya itu indah sekali dan betul-betul sangat tinggi bahasanya, terutama kalau kita baca buku-buku Allamah Thohir bin Ashur. Itu buku dengan kualitas bahasa Arab balaghah yang sangat tinggi sekali. Ini sekarang S2 jurusan apa? Saya jurusan Peradaban Islam dan Dialog Budaya. Wow,
Itu saya baru dengar. Jadi dialog budaya ya, ini menarik juga kita kupas. Apa yang Inas pelajari dari hadoroh dan dialog budaya ini? Sebenarnya kalau dari jurusan kita lihat peradaban Islam udah pasti di dalamnya kita mempelajari beberapa peradaban Arab udah pasti dari sejarahnya, geografisnya, gimana geopolitik Arab dan yang berkenaan dengan peradaban budaya segala macam ya Pak. Tapi di samping itu saya juga di jurusan ini mempelajari seperti fikih, juga ada pelajaran bangunan fununul imaroh itu seputar kajian bagaimana karakteristik bangunan Arab. Nah itu seru. Ya, dan juga belajar tentang masail hadariyah itu budaya yang ada di Arab yang relasi atau relevan dengan hadis dan Al-Quran. Masail hadariyah fi ulumul Quran wa masail hadariyah fil hadis gitu ada juga ya. Wah seru juga itu ya. Iya, saya baru mendengar pemirsa ini bahwa peradaban tetapi dalam kacamata Al-Quran dan kacamata hadis bahkan ya. Dan memang Tunisia ini dikenal dengan Al-Madinah Al-Atiqah, yaitu kota tua kita sebutnya, dan memang bisa dianggap sebagai peradaban. Dan teman-teman ini para mahasiswa kita tinggal di kawasan Al-Madinah Al-Atiqah, sehingga mereka ketika bicara peradaban mereka langsung bisa merasakan nuansa bagaimana peradaban itu sendiri. Nah, ke depan rencana Inas mau nulis tentang apa ini pasca sarjananya? Iya, kebetulan sekarang lagi baru mengajukan judul dan menunggu pengumuman diterima tidaknya judul. Jadi di sini ada istilah pengajuan mithaq, ya, itu Pak untuk S2. Saya itu berapa judul yang diajukan? Satu saja atau ada beberapa judul? Satu saja. Satu saja. Jadi kita diwajibkan mengisi seperti 5 lembar perencanaan penulisan ke depan. Di dalamnya ada abstrak, ada gambaran kecil dari penelitian yang akan kita kaji nantinya. Di dalamnya itu kebetulan saya kali ini membahas tentang bagaimana kehidupan Kristen ataupun umat selain Muslim di Indonesia. Ta'ayush itu seperti bagaimana toleransi ya, harmoni di antara Islam dan Kristen. Itu insya Allah saya minta doanya Pak, semoga bisa diterima. Itu kajian besar sekali karena kita punya sejarah yang panjang tentang hubungan. Ya nanti kamu datang ke PGI, Persatuan Gereja Indonesia atau KWI, Komisi Wali Gereja Indonesia, itu teman-teman saya semua Kristen dan Katolik. Nanti kamu kalau pas penelitian tinggal bilang sama saya, nanti saya tak telepon semua pendeta-pendeta dan romo-romo, itu sahabat-sahabat saya. Dan itu akan memberikan, karena Tunisia juga ada Kristennya ada, Protestannya ada, Katoliknya ada, bahkan juga ada Yahudi itu, Yahudi. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri podcast ini, apa pesan-pesan kamu bagi orang tua, bagi calon mahasiswi yang ingin kuliah ke Tunisia? Ya, bagi teman-teman mahasiswi ataupun mahasiswa yang ingin melanjutkan studi S1, S2 maupun S3 ke Tunisia, jangan khawatir. Tunisia adalah salah satu negara Arab yang insya Allah paling aman. Ya, dan juga sangat dibantu, kita warga asing di sini sangat dibantu dari warga Tunis sendiri maupun dari dosen-dosen di kampus dan masyarakat sekitar. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan niat untuk ke Tunisia, untuk mendaftar. Jangan khawatir, di Tunisia juga PPI Tunisia selalu membuka pendaftaran setiap bulan Juli untuk bisa
mendaftarkan diri ke sini sekiranya tidak begitu sulit. Jadi cuman ada pemberkasan yang insya Allah diseleksi Kemendikti dan KBRI dan bisa segera berangkat jika teman-teman beruntung lulus. Tapi jangan lupa yang paling penting itu TOEFL yang harus disiapkan, Pak. Iya. TOEFL, kemampuan berbahasa Arab. Iya, betul, Pak. Iya, nanti pada masa sekarang ini ada satu persyaratan lagi, ngarang bahasa Arab. Wah, keren. Karena animo mereka yang ingin belajar ke Tunisia ini semakin besar, dan saya minta ke calon mahasiswa, mahasiswi supaya punya kemampuan insya ngarang bahasa Arab. Penting sekali, sehingga kemudian ketika mahasiswa atau mahasiswi baru datang ke sini udah siap, karena biasanya waktunya mepet. Betul. Ada yang tidak jeda langsung mereka harus ujian. Jadi Inas, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang. Maaf Pak, saya potong satu lagi. Teman-teman, kebetulan saya dari Renat, pengurus redaksi anak PPI Tunisia. Ini lagi dibuka lomba menulis opini, Pak. Oh, iya. Jadi saya sekaligus ingin mengajak teman-teman yang mungkin bisa yang nonton ini, yang khususnya dari tim Tengka, bisa mendaftar di website ataupun di bio PPI Tunisia untuk lomba menulis opini yang langsung dijurikan oleh Gus Dubes nantinya. Iya, karena sekarang kita sudah punya, hitungan saya itu lebih dari 70 yang penulis-penulis baru, calon cendekiawan, pemikir, ya kan, di Tunisia ini. Itu sudah menjadi kegiatan dari mahasiswa-mahasiswi di sini. Iya, betul. Jadi kami pun dari KBRI Tunis akan terus mendukung Inas seluruh aktivitas dari mahasiswa, mahasiswi, dan yang terpenting kita juga akan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Saya sudah belusuan, saya sudah sampaikan kalau ada persoalan, ada hal yang perlu disampaikan kepada KBRI Tunis, marhaban kata orang Tunis. Jadi kami membuka hati, membuka mata. Semua KBRI Tunis memang kami ditugaskan oleh negara untuk memastikan bahwa seluruh WNI kita, mahasiswa dan mahasiswi, mereka sehat, mereka aman, mereka bisa belajar, yang terpenting mereka bisa berkembang dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekian podcast kita tentang aktivitas mahasiswi Indonesia di Tunisia. Terima kasih, kita akan berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.